Hey guys, duluan ya guys ya. Di Jakarta belum guys. Hah? Penghapusan tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana nih Mas? DKI punya aturan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pramono Anung menyerang KDM dengan menyebut bahwa KDM adalah gubernur konten. Sepertinya ini menarik untuk dibahas, karena buat apa sih ya menyerang gubernur yang lain, pejabat yang lain, ketika gebrakannya sendiri masih belum diketahui atau bahkan tidak menggelitik masyarakatnya sedikit pun. Bahkan warganya sendiri, warga dari Jakarta, banyak yang tidak tahu siapa gubernur Pramono Anung dan siapa gubernurnya sendiri gitu. Ini cukup menarik ya. Kenapa? Ya tentu saja karena gebrakan itu nggak ada. Ya kadang-kadang egois untuk mengakui bahwa pejabat lain itu lebih berprestasi. Dan seperti apa nyinyiran dari Pramono Anung dan rujakan netizen yang ternyata ya gebrakannya Pramono itu nggak ada apa-apanya. Berikut videonya. Hey guys, duluan ya guys ya. Di Jakarta belum guys. Hah? Penghapusan tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana nih Mas? DKI punya aturan. Kalau terlalu apa ya, overacting, bikin konten nggak mau. Ada ketidaktahuan publik tentang apa yang sedang dikerjakan oleh seorang Pramono Yang Anung. paling utama dan terutama, Rosi, saya ini bukan orang yang kemudian kalau ada kamera saya mencoba untuk membanding atau membuat diri saya kelihatan lebih sempurna, kelihatan lebih mengetahui segala hal. Padahal seperti yang Rosi sampaikan, saya ini kan orang terlalu lama di belakang layar sebagai dapur. 5 tahun dengan Bu Mega, 10 tahun dengan Pak Jokowi, dan menjadi pekerja keras untuk itu. Maka dengan demikian pasti sifat itu sudah terbentuk dalam diri saya, sehingga seringkali bahkan ketika dengan banyak media saya bilang, bang abang aja, saya ada di samping Bang Dul, dan itu adalah hal yang sudah inherent, hal yang sudah ada di dalam. Politik itu pencitraan, politik itu persepsi, Mas Pram. Mungkin nggak banyak orang yang walaupun saya sekarang sudah di balai kota dan saya kerja keras untuk itu, tetapi saya bukan orang yang kemudian memanfaatkan ini untuk, ya mohon maaf, mungkin juga sudah ada, saya ini kan orang Jawa, udah cukup lah menjadi pejabat 25 tahun lebih, tambah 5 tahun, 30 tahun, ngapain lagi? Ya. Udah punya cucu, udah waktunya dengan cucu. Dan itu benar-benar udah nancep dalam diri saya. Makanya kalau sebelum saya maju sebagai gubernur, tiap hari Rosi pasti tahu posting saya cucu, main sepedaan, nggak ada urusan politik sama sekali. Tetapi sekarang nggak bisa lagi. Tetapi saya juga nggak mau kalau terlalu overacting, bikin konten nggak mau. DPRD DKI Jakarta, fraksi PKS dan Gerindra meminta kepada Gubernur Pramono Anung untuk meniru kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Mereka menilai program barak militer akan sangat efektif untuk mengatasi tawuran remaja yang sering terjadi di Jakarta. Namun Mas Pram menegaskan ia punya cara sendiri untuk mengatasi hal tersebut, tapi bukan dengan barak militer. Bagaimana pendapat kalian? Sejumlah warga Jakarta sependapat dengan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebut tingkat kepuasan warga terhadap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tak sebesar dibandingkan kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Diketahui dalam survei yang dirilis oleh Indikator Politik pada Rabu 28 Mei 2025 menunjukkan warga Jakarta yang puas dengan 100 hari awal kinerja Pramono Anung hanya 60%. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan tingkat kepuasan warga Jawa Barat terhadap Deddy Mulyadi yang sebesar 95%. Tak hanya itu, Pramono juga di bawah tingkat kepuasan warga Yogyakarta terhadap Sri Sultan Hamengkubuwono X, warga Jawa Timur terhadap Gubernur Khofifah Indar Parawansa, serta tingkat kepuasan warga Jawa Tengah terhadap Gubernur Ahmad Lutfi. Aku sih Deddy apa tadi yang pertama? Iya, Deddy Mulyadi lebih ke masyarakat banget dia sih kalau kata aku. Bagus dia, bagus. Lihat itu ya, Bu ya. Iya, saya ngikutin dia deh pokoknya. Kalau Pramono kurang. Kalau Pramono saya belum ngelihat ya effortnya ya. Deddy Mulyadi. Ya suka aja sih dengan gebrakannya dia itu. Aduh. Kalau ya di Jakarta gimana? Apa Ibu udah tahu ada gebrakan? Belum ini sih ya, karena aku juga kan habis pulang dari kampung jadi belum tahu apa gitu di sini perkembangannya. Belum merasakan ada gebrakan ya? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kemarin mengurangi tawuran dengan bersolawat. Sekarang mengurangi tawuran, Pramono janji bikin lapangan futsal di Manggarai untuk redam tawuran. Gini ya Pak ya, mohon maaf nih. Awal perpicuan dari tawuran itu biasanya di sepak bola, apalagi antar kampung. Kalah nggak terima tawuran, ya kan? Ada pertandingan futsal antar kampung, kampung kalah nggak terima berakibat tawuran. Mohon maaf Pak, kalau seandainya Bapak membuat lapangan futsal nih di Manggarai untuk redam tawuran, menurutku pribadi itu salah. Karena fakta di lapangan yang memicu tawuran itu biasanya tuh karena sepak bola antar kampung seperti ini Pak. Tarkam lah, futsal antar kampung lah, itu yang membuat keributan nanti bisa antar kampung. Coba nih gimana menurut kalian yang setuju nih, tinggalkan di kolom komentar ya. Tahu nggak siapa gubernur Jakarta sekarang? Tahu Pak. Siapa? Pak Deddy Mulyadi Pak. Bukan salah. Ayo. Siapa nama gubernur DKI? Itu gubernur DKI malah lupa. Ibu itu anaknya tuh yang dagang. Ibumu malah lupa gubernur DKI. Orang Karno, bukan ya? Saya malah lupa. Gubernur DKI itu Pramono Anung. Oh, nggak kenal saya malah Pak. Saya kenalnya Pak Deddy Mulyadi. 100 hari menjabat Gubernur DKI Jakarta, tapi warga Jakarta justru lebih tahu program Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Ada warga yang bilang belum pernah lihat gebrakan nyata dari Pramono Anung. Sementara Deddy aktif banget di medsos. Program barak militernya aja dikenal sampai warga Jakarta. Bahkan PSI juga kritik. Program Job Fair dari Pemprov DKI dianggap kurang terasa manfaatnya. Di era digital, kerja doang nggak cukup. Harus kelihatan dan nyampe ke warga. Kamu sendiri lebih tahu kerja Pramono Anung atau Deddy Mulyadi? Tahu nggak gubernur DKI sekarang siapa? Gubernur DKI. Penggantinya? Iya, yang sekarang menjabat. Ayo. 5, 4, 3. Lupa. Oke. Mau nanya, gubernur DKI sekarang siapa? Tahu nggak? Gubernur DKI sekarang siapa? Masih panas ya kalau masalah. Kan sudah diganti. Oh iya, PJ. Iya. PJ sementara tuh Pak Heru ya. Betul. Bapak maaf dari mana? Tahu nggak gubernur DKI sekarang siapa? Gubernur DKI sekarang siapa? Heru siapa? Heru. Nggak tahu Pak. Ya. Oh nggak apa-apa, benar ya. Oke. Sorry mau nanya, tahu nggak gubernur DKI sekarang siapa? Ya. Gubernur DKI sekarang. Gubernur DKI. Ayo. 5. Oh, presidennya apa? Ya, gubernur sekarang yang menjabat. Penggantinya Pak Anies. 2, 3. Oke, makasih. Tahu nggak gubernur sekarang siapa? Gubernur DKI Jakarta sekarang. Gubernurnya sekarang yang menjabat. Ya. 5, 4. Oke Pak. Misi Pak. Mau nanya Pak, gubernur DKI sekarang siapa? Gubernur? Ya, yang menjabat sekarang sebagai gubernur DKI Jakarta. Itu adanya itu Anies siapa adanya namanya? Penggantinya Pak Anies kan? Iya. Iya, siapa? Ayo. Aku nggak lupa apa ya? Hah? Aku nggak merhatiin sih. Nggak merhatiin? Iya. Oke Pak. Halo guys, itu udah jelas ya, sedang menyindir KDM. Dimana ya sudah seperti yang kita ketahui bahwa KDM memang disebut oleh gubernur yang lain bahwa dia adalah raja konten. Dan itu adalah sebuah nyindiran cukup pedas, karena dimana ternyata orang yang menyebut bahwa gubernur konten ternyata kerjanya minim dan gebrakannya itu gak ada apa-apanya. Dan untuk DKI Jakarta sendiri mempunyai penyakit di mana hal tersebut adalah banjir. Tetapi sampai saat ini Jakarta belum mempunyai gebrakan yang cukup signifikan untuk mengendalikan banjir. Tetapi baru-baru ini KDM justru dengan gebrakannya yang sangat luar biasa memberi sebuah kebijakan, yaitu membongkar rumah-rumah yang ada di pinggir bantaran sungai. Meskipun itu banyak mendapat kontra dari para masyarakat sendiri yang terdampak akan kebijakan tersebut, tentu saja KDM pantang mundur, karena memang orang-orang yang tinggal di bantaran sungai itu bukan hak mereka untuk ditinggali, dan mereka tidak mempunyai izin sama sekali. Oleh karena itu KDM membuat kebijakan tersebut. Dan kembali ke Pramono Anung, lalu gebrakan apa yang membuat dia dengan percaya diri bahwa kebijakannya itu ya memang melebihi dari KDM, dan dia menyinyiri akan
dari pribadi KDM yang menyebut bahwa gubernur konten. Lalu apakah dia benar-benar mempunyai prestasi yang cukup dibanggakan ya? Menurut saya sih enggak ya. Dan meskipun KDM dinyinyiri dan kemudian dikritik dengan konten-kontennya, tetapi seperti apa yang kita ketahui dari konten-kontennya, dia membagi-bagikan uangnya, hasil jeripayahnya, dan bahkan untuk meminimalisir dari anggaran budget iklan masyarakat pemerintahan itu sendiri. Bahkan itu miliaran ya untuk sekedar budget iklan, karena KDM sendiri mempunyai medianya sendiri untuk mengiklankan kebijakan-kebijakan, gebrakan-gebrakannya sendiri ya. Jadi menurut saya ini nggak etis ya menyerang pejabat lain yang ternyata kebijakannya itu dicintai oleh masyarakatnya sendiri, bahkan di luar Jabar sendiri ya, dari NTT, dari Bali, dari Sulawesi, Maluku, itu mengakui bahwa kebijakan KDM itu memang luar biasa. Dan cukup sekian video kali ini, semoga menambah dunia politik di Indonesia dan kemajuan para pejabat, baik yang kerjanya molor atau bahkan konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.